Akhirnya diketahui lah kalau koper itu berisikan mayat dari 2 orang, geng. Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Nah gengs, dari kemarin itu kan banyak banget ya kasus-kasus yang viral perkara muncul di TikTok. Iya, lagi-lagi TikTok gengs. Sebenarnya kasus ini udah pernah gue bahas sebelumnya, yang mengenai sebuah aplikasi bernama Randonautica, di mana ada sekelompok remaja nih yang memvideokan pengalaman mereka bermain Randonautica, terus nemuin sebuah koper yang isinya itu ada mayat di sebuah dermaga gitu gengs. Gue yakin nih harusnya kalian udah pernah lihat videonya juga deh. Soalnya emang video itu tuh sempat viral banget di mana-mana, dan alhasil jadinya aplikasi Randonautica ini jadi naik daun. Nah, buat kalian belum nonton, nanti bisa lihat video gue yang ini ya. Nah, tapi pada saat itu kan beritanya tuh hanya seputaran video TikTok dari para remaja tadi yang bermain Randonautica, dan mereka ini menemukan koper isi mayat tadi. Udah gitu aja. Nah, di video kali ini itu ada update dari beritanya, di mana ya itu mayatnya siapa cuy? Iya kan? Gimana ceritanya bisa sampai dimutilasi terus dimasukin ke dalam koper itu, dan siapa pembunuhnya? Nah loh, kok mirip-mirip kejadian yang di apartemen Kalibata City kemarin ya? Ditaruh di dalam koper juga tuh. Ini jangan-jangan pelakunya angkatan Akademi Fantasi Indosiar suka geret-geret koper. Jadi yuk, mari aja kita langsung bahas kasus pembunuhan yang terjadi di balik video viral yang telah beredar waktu itu. Kejadian ditemukannya sebuah koper yang diletakkan gitu aja di pinggir dermaga ini terjadi di Seattle Barat, Washington, Amerika Serikat. Jadi, di tanggal 19 Juni 2020, ada sekelompok remaja nih yang menggunakan aplikasi Randonautica ini kan. Sekilas tentang aplikasi Randonautica, buat kalian belum tahu, itu tuh merupakan aplikasi petualangan berdasarkan apa yang kita harapkan. Jadi, sistemnya mungkin kayak Pokemon Go gitu, dimana kalian nih mesti jalan kaki, mesti ngikutin maps untuk sampai ke tempat tujuan, yang nantinya di sana tuh ada sesuatu seperti yang kita harapkan. Cara kerjanya gini, setelah kalian install aplikasinya, kalian akan diminta untuk mencantumkan lokasi kalian. By the way, ini bukan endorse ya. Nah, terus, kalian nanti diminta untuk menentukan harapan atau keinginan kalian. Setelah itu, aplikasi ini akan mengarahkan kalian ini menuju suatu lokasi yang merupakan tempat harta karun atau tempat yang berkaitan dengan keinginan kalian tadi. Jadi, kalian tinggal datang aja ke lokasi itu dengan trek yang memang sudah ditentukan oleh si aplikasi. Nah, pokoknya aplikasi ini tuh modelannya kayak petualangan di dunia nyata lah, gengs. Ngikutin GPS, tapi tanpa kita ketahui ini apa yang ada di lokasi tersebut pada saat kita sampai nanti. Pokoknya aplikasi ini tuh diklaim dibuat dari teori fisika kuantum dan dicampur dengan spiritual. Mampus, ribet nggak tuh? Udah kayak Avenger ya. Makanya seringkali hasilnya tuh unpredictable dan bikin orang-orang jadi penasaran. Gara-gara itu, aplikasi ini memang jadinya sempat viral. Banyak banget tuh di YouTube yang kayak melakukan petualangan dengan aplikasi ini. Apalagi semenjak kasus dari video ditemukannya mayat di dalam koper ini. Soalnya memang si para remaja ini menggunakan aplikasi Randonautica. Balik lagi ke kasusnya ya, gengs. Para remaja Amerika tadi itu kan memang menggunakan aplikasi Randonautica untuk berburu sesuatu kan, karena mereka memang excited banget nih. Akhirnya di videoin lah itu pakai TikTok semacam perjalanan dari pertualangan mereka. Dan setelah memasukkan lokasi mereka pada saat itu dan keinginan mereka juga, akhirnya mereka nih mendapatkan satu blind spot, yaitu di 1100 Blok Alki Avenue di Teluk Elliott. Kalau dilihat dari petanya, lokasinya itu memang di seberang dari tepi laut atau di wilayah Fake Place Market. Jadi itu memang semacam kayak wilayah tempat hiburan yang ramai banget. Ya kalau di Jakarta nih ibaratnya kayak di Ancol gitu, di pinggir dermaga tapi tempat wisata gitu. Diikutilah titik itu kan, dan akhirnya mereka nih sampai di pinggiran pantai yang kayak ada banyak bebatuan. Di situ mereka melihat nih ada sebuah koper berwarna hitam besar yang mereka kira awalnya wah itu koper apa, harta karun jangan-jangan nih. Akhirnya dideketin deh, dipegang-pegang itu kopernya. Dan karena emang penasaran, dibuka dikit deh sletingnya, diintip. Dan pas dibuka, di dalamnya nih mereka melihat ada kayak semacam plastik sampah berwarna abu-abu. Langsung aja nih curiga, ngapain plastik sampah dibuangnya di dalam koper kan? Kecurigaan tersebut membuat mereka nih tidak berani untuk membongkar isi plastiknya itu pakai tangan. Lagian memang kayak ada bau-bauan juga, lebih ke jijik mungkin ya. Akhirnya mereka kayak ngambil ranting kayu yang ada di sekitaran situ, dan dibukalah itu plastik abu-abu, pakai dicongkel-congkel gitu pakai ranting kayu. Tapi pas dibuka mereka langsung teriak karena di dalamnya mereka ngelihat 2 potong lengan manusia, gengs. Mereka panik dan pucet banget lah. Akhirnya buru-buru tuh nelfon polisi. Selang 1,5 jam, polisi akhirnya baru datang. Agak lama ya polisinya ya, kayak di film-film India yang datang-datangnya di akhir. Padahal itu konteksnya kan mereka di tempat ramai, di tempat publik. Emang jauh banget gitu maksudnya. Dan pas polisi datang untuk dicek, ternyata benar itu tuh bukan boneka Poppy atau manekin Tanah Abang yang dipotong-potong gitu, gengs, melainkan jasad manusia. Dari situ nih, polisi langsung mengamankan lokasi tersebut dan para remaja ini diminta keterangan otomatis. Nah, abis itu kan jasad korban diteliti nih, diidentifikasi itu mayat siapa. Akhirnya diketahui lah kalau koper itu berisikan mayat dari 2 orang, gengs. Korban yang pertama teridentifikasi bernama Jessica Lewis yang berusia 35 tahun, dan
Dan korban yang kedua merupakan pacar dari Jessica yang bernama Austin Werner yang berusia 27 tahun. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, para remaja TikTokers tadi itu ditanya-tanya sama polisi. Yang mana ternyata ya memang mereka tidak terlibat sama sekali ya. Karena ya para remaja ini punya alibi yang kuat. Beserta rekaman mereka di awal tuh yang emang lagi main Randonautica dan random aja gitu nemuin koper itu. Polisi ini bahkan sampai ngecek ke developer dari aplikasi Randonautica yang memang ternyata aplikasi itu ya hanya berbasis sistem aja. Jadi semua yang ditemukan di aplikasi itu maksudnya kebetulan, bukan direncanakan. Akhirnya mereka dilepasin tuh tidak menjadi tersangka. Polisi juga mencari tahu nih latar belakang dari para korban dan orang-orang yang terkait dengan si korban sendiri. Soalnya emang biasanya kan pembunuhnya itu justru malah orang-orang yang berada di sekitar korban. Nah, mengenai latar belakang mereka, korban pertama yang bernama Jessica Lewis itu diketahui dari kota Maple Valley, Washington DC, dan merupakan seorang ibu dari 4 orang anak. Jessica sendiri bekerja sebagai perawat untuk lansia dan orang-orang yang mempunyai disabilitas. Sewaktu sesi interogasi, keluarga dan orang-orang terdekat dari Jessica nih itu pada bingung. Lah kok bisa Jessica ini jadi korban dimutilasi pula, sadis banget kan? Soalnya mereka nih mengenal sosok Jessica itu, orangnya tuh cantik, super ramah, murah senyum. Udah gitu dia kan sabar dan penuh kasih sayang. Makanya tuh dia kerjanya jadi perawat yang ngurusin para lansia. Lah kalau kagak sabar, itu kali udah pada jantungan kakek-kakek sama nenek-nenek yang diurus. Sedangkan korban yang satu lagi, pacarnya Jessica tuh yang bernama Austin atau biasa dia dipanggil yang nama Cash, itu dikenal sebagai orang yang setia kok, gengs. Buktinya dia sama Jessica ini udah pacarnya 8 tahun dan masih bareng-bareng sampai maut memisahkan tuh. Cash sendiri berasal dari kota Kent, Washington DC juga. Dan setelah memeriksa latar belakang dari para korban ini, polisi juga ngecek autopsinya kan. Dari laporannya, diketahui nih kalau mereka berdua tuh tewasnya karena ditembak, gengs. Jessica itu ditembak sebanyak 7 kali, dan sedangkan Austin ditembak 1 kali. Nah, berdasarkan hasil luka akibat tembakan tadi, bisa diketahui nih kayaknya si pembunuh itu tuh dendam banget sama si Jessica. Soalnya tembakannya sampai 7 kali loh. Yang mana kalau 1 sampai 2 kali aja orang udah bisa koit. Dan dari hasil autopsi itu juga disebutkan kalau jasad yang telah terpotong dan ditemukan di dalam koper itu sebenarnya hanya selang beberapa waktu semenjak mereka sebetulnya tewasnya karena tertembak. Dalam penyelidikan itu pun FBI di sini juga ikut turun tangan, gengs. Nah, menurut FBI, sepertinya memang pembunuhnya sengaja meletakkan mayat tersebut di tempat itu karena suatu alasan. Bisa jadi memang sengaja agar mayat korban ini mudah untuk ditemukan. Ya secara itu ditaruhnya di tempat yang rame ya, dan nggak diumpetin sama sekali gitu maksudnya. Orang lewat di situ juga udah pada ngeh lah, itu ada koper apaan atau anggapan lainnya nih. Itu merupakan semacam pesan ancaman atau pesan tertentu kepada keluarga korban. Nah, keluarga yang mendengar hal ini langsung auto panas dong. Pesan ancaman apa maksudnya? Akhirnya, tante dari Jessica nih, yang bernama Gina Jace, pada tanggal 8 Juli 2020, menggalang sebuah dana untuk nantinya nih, uang tersebut akan diberikan kepada orang yang berhasil memberikan petunjuk atau memecahkan kasus ini untuk yang menemukan siapa pelakunya. Jumlah dana yang inginnya capai itu sebanyak 10.000 US dollar atau sekitar 145 juta rupiahan lah. Nah, penggalangan dana itu juga sebenarnya sih terkait dengan dipotongnya anggaran dari kepolisian nih oleh pemerintah daerah. Kayak jadi tuh anggaran polisi dipotong buat kayak menyelidiki suatu kasus. Jadi intinya nih, keluarga Jessica juga kayak minta bantuan lah ke masyarakat untuk menemukan siapa pembunuhnya. Akhirnya, 2 bulan nih setelah jasad Jessica dan Chase ditemukan pada tanggal 19 Agustus kemarin, polisi akhirnya berhasil meringkus pelakunya, gengs. Pelakunya itu diketahui bernama Michael Lee Dudley yang merupakan pemilik rumah yang disewa oleh Jessica dan Cash. Jadi kayak bapak kontrakan lah. Nah, menurut pengakuan mantan pacar dari si Michael pemilik rumah ini, Michael itu memang terkenal sebagai orang yang temperamental dan kasar. Dulu nih, mereka sempat pacaran dari tahun 2012 sampai 2016. Dan selama pacaran itu, Michael tuh sering banget melakukan tindakan kekerasan ke dia. Akhirnya mereka bener-bener putus tuh. Setelah Michael nih kayak menganiaya abis-abisan lah. Pokoknya nganiayanya tuh sampai kayak narik rambutnya, terus pada dijedotin gitu. Abis itu juga Michael ini gak segan-segan untuk nampar. Pokoknya kayak DRT banget lah. Puas mas tampar saya, tampar lagi, tampar! Dan kasus penganiayaan itu juga udah pernah dikasusin ke polisi di tahun 2016. Nah, selanjutnya, untuk kasus pembunuhan Jessica dan Cash, pada tanggal 24 Agustus, akhirnya Michael ini didakwa dengan kejahatan berlapis. Dan ia juga harus membayar denda sebanyak 5 juta dolar. FYI aja nih, gengs, kalau di Amerika, itu denda kalau udah diterima sampai jutaan dolar, berarti kejahatan atau kasus yang dia lakukan itu tergolong tingkat berat. Dan polisi juga di sini berhasil menemukan bukti yang cukup lah untuk menjerat si Michael ini setelah menggeledah tempat dari Jessica dan Cash. Dan diketahui motif pembunuhannya adalah dendam. Jadi kronologinya pada saat itu, Jessica dan Cash ini dianggap nggak bayar-bayar biaya sewa rumah sebesar sekitar 1.500 US dollar per bulannya. Terus pas giliran nih Michael datang untuk nagih uang kontrakan, Michael nggak dibukain pintu alias kayak dicuekin sama mereka. Bahkan katanya Michael ini juga sempat pernah diusir. Padahal konteksnya rumah itu adalah propertinya Michael, punyanya dia. Nah, karena nggak bayar-bayar terus nih, terus jadinya ribut mulu, kekesalan si Michael ini makin hari makin numpuk. Akhirnya pada tanggal 9 Juni, Michael nih masuk ke kontrakan mereka, terus nagih uang
lagi kan, karena tetap nggak dikasih duitnya, dan mungkin kekesalan Michael yang udah numpuk di ubun-ubun ya, ditambah emang sifat dasarnya kan temperamental tuh. Jadilah mereka bertiga bertengkar hebat. Michael yang panasnya udah kayak balsam beliga, langsung ngeluarin pistol dan nembak Jessica sebanyak 7 kali. Di situ ya Jessica otomatis tewas di tempat. Ngelihat Jessica udah tewas, Cashin itu teriak-teriak sambil memohon ke Michael untuk ngelepasin dia. Maksudnya jangan ditembak juga. Dan waktu itu memang Cashin ini teriaknya kencang banget, sampai-sampai kayak kedengeran tangga-tangganya. Dan meskipun Cashin udah memohon-mohon, tetapi akhirnya si Michael nih memutuskan untuk membunuh si Cash. Ia akhirnya menembakkan 1 tembakan dan akhirnya Cash mati di tempat juga. Setelah Cash dan Jessica tewas, mayat mereka kemudian dimutilasi dan dimasukkan ke plastik sampah untuk dibuang. Nah, tragedi penembakan itulah yang membuat rumah kontrakan dari Jessica dan Cash ini jadi ada bekas pelurunya kan, yang akhirnya membawa polisi ini menemukan siapa pelakunya. Tapi di dalam penyelidikan itu pun, polisi juga masih menemukan satu keanehan nih gengs. Di dalam mulutnya Jessica, itu tuh ada rumput yang belum diketahui nih. Rumput itu dari mana dan buat apa? Kenapa bisa itu ada rumput di dalam mulutnya? Dari keanehan tersebut pun, polisi menduga kalau sebenarnya jangan-jangan nih Michael waktu itu nggak sendiri melakukan hal tersebut, alias ada orang yang ngebantuin. Dan juga kenapa nih Michael kayak bego banget ngebuang kopernya itu di pinggir dermaga, nggak diceburin ke laut. Alasannya juga masih tidak diketahui. Michael hanya bilang kalau dia panik aja. Tapi semua itu masih kayak terasa janggal gitu loh gengs. Makanya kasus ini memang sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan dan masih dipelajari lagi nih sama pihak kepolisian kebenarannya seperti apa. Nah, jadi ternyata gitu gengs, kejadian di balik video viral para remaja TikTok yang kok bisa random banget diarahin ke sebuah koper yang berisi mayat. Jadi penasaran juga nih sebenarnya keywords yang dipakai mereka nih waktu main Randonautica tuh apaan ya? Kok bisa nemu-nemuan aja yang begituan? Ya kalau kita nih misalkan main Randonautica, itu harapannya bisa ketemu jodoh aja kali ya. Jangan sampai diarahinnya ketemu koper yang isinya amit-amit. Pacarmu belum tentu jodohmu. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotara_divan. Sampai jumpa di kasus Misusting selanjutnya. Dadah.